setor Japrem untuk Abdul Wahid, anak buah pinjam ke bank dan gadai sertifikat. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkapkan uang jatah preman, Japrem, yang diberikan kepada Gubernur Riau Abdul Wahid berasal dari berbagai sumber. KPK telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap para bawahannya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, PUPR PKPP, Riau. Dua tersangka lainnya yakni Kadis PUPR Riau M. Arif Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, uang-uang itu berasal dari dana pribadi para pejabat unit pelaksana teknis, UPT. Bahkan, ia menjelaskan, untuk memenuhi permintaan Japrem Gubernur Riau, para pejabat UPT juga melakukan pinjaman bank hingga hasil gadai sertifikat. Informasi yang kami terima dari Kepala UPT bahwa mereka uangnya itu pinjam. Ada yang pakai uang sendiri, pinjam ke bank dan lain-lain, kata Asep, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 5 November 2025. Asep menyampaikan, adanya permintaan setoran dari Gubernur Riau memperberat beban yang ditanggung para pejabat UPT. Ia menilai, praktik tersebut sangat memprihatinkan, terlebih terjadi di saat kondisi keuangan daerah yang sedang defisit. Setelah saya telusuri, ada pernyataan dari pihak gubernur pada Maret 2025 bahwa APBD Riau defisit 1,3 triliun rupiah. Kemudian ada penundaan bayar sekitar 2,2 triliun rupiah. Jadi total defisitnya mencapai 3,5 triliun, ungkap Asep. Alih-alih membicarakan nominal setoran itu, menurut Asep, seharusnya tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk meminta setoran tambahan dari pejabat bawahannya. Bayangkan, artinya APBD-nya defisit terkait dengan belanjanya. Ini kan anggaran pendapatan dan belanja daerah ada 3 komponen, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Artinya, ketiganya berpotensi terganggu karena uangnya memang tidak ada, kata Asep. Ia menilai tindakan Abdul Wahid yang tetap meminta setoran di tengah krisis anggaran daerah merupakan sebuah ironi. Seharusnya dengan tidak adanya uang, jangan dong minta, jangan membebani pegawainya, jangan membebani bawahannya. Tapi ini ironis, di saat defisit anggaran malah meminta sejumlah uang, tegas Asep. Asep menambahkan, keterangan para kepala UPT memperlihatkan bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa mencari dana untuk memenuhi permintaan tersebut. Itu keterangan dari kepala UPT. Ada yang pinjam, ada yang gadaikan sertifikat, dan ada juga yang ambil pinjaman ke bank, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.